atau hukuman bahwa mereka lah yang paling mengislamkan Nusantara ini. Padahal ketika mereka datang pun di abad ke-18 secara masif, ya Indonesia atau Nusantara ini sudah Islam gitu kan gitu. Monggo yang lainnya silakan. Nanti ini aja lah, ting teng aja. Oh, Bang Raja Wali turun ya. Monggo, Agus barangkali mau ada yang dipertanyakan lagi silakan. Ya, ya terima kasih Pak Kiai. Boleh nanya lagi ya Pak Kiai ya? Saya bukan kiai, saya bukan kiai. Saya ini Iya, orang biasa lah ya. ya. Saya panggil Ustadz aja lah. Sebagai guru ya Pak ya. Monggo. Soalnya saya masih muda. Oh Jadi iya masih iya. haus haus apa ya? Haus ilmu lah Pak. Nah, Ini kan ada kalau misalkan kurang benar atau salah tolong diluruskan oh saja ya iya Pak ya. nggak apa-apa. Ini kan yang namanya juga Ya. diskusi kok. Saya kan pernah apa ya mendengar bahwa katanya itu adalah hadis. Jadi kulu sababi wa nasabi yang kotiu ila yaumil qiyamah ila sababi wa nasabi gitu kan Pak saja. Jadi maksudnya di situ kan semua nasab dan sabab itu akan putus sampai hari kiamat kecuali sebab Masanya Rasul. sebabku dan nasab aku kan gitu ya Pak ya. Ya ya. Nah, sedangkan sekarang yang saya ketahui sebagai orang apa ya di luar Habib, yang saya ketahui yang nasabnya itu nyambung itu ya Habib gitu kan. Nah, untuk saya pribadi untuk sekarang, jadi untuk mengetahui bahwa Duriyah Rasulullah itu ya yang mana yang sebenarnya gitu kan. Sedangkan sekarang yang saya tahu bahwa yang nyambung ke Rasulullah itu kan para habaib ya Pak ya. Sedangkan ya Yang di Indonesia ya, yang di ah, Indonesia. ya Juga. di Indonesia gitu kan. Kalau untuk saya pribadi, saya kan bahasanya pingin tahu gitu bahwa yang ada dalam hadis itu yang sebenarnya itu mana, siapa dan di mana gitu. Oh iya 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 iya. Coba saya Itu jawab aja sementara. dengan sepengetahuan Iya, dan pemahaman saya ya. Yang pertama kita harus cari tahu dulu itu apa yang namanya Habib. Kan gitu. Di sini yang sebatas saya ketahui dari guru-guru saya juga, yang namanya Juriyah Rasul itu dari dulu itu gelarnya itu Syarif dan Sayyid ya. Baik itu dari keturunan Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan. Nah, Habib ini mohon saudaraku ya pahami, itu panggilan kalau bahasa Sunda itu neneh ya, panggilan biasa lah gitu, panggilan biasa kepada para Bani Baklawi yang ada di Indonesia. Nah, di situ. Jadi artinya panggilan Habib ini, contoh. Sunan Gunung Jati atau wali ya, waliullah. Contohnya Sunan Gunung Jati. Beliau ini adalah jelas nasabnya tersambung. Jadi silsilahnya sedikit saya akan katakan lah sepengetahuan saya lah ya bahwa dulu itu ada pernikahan antara Nyai Subang Larang dengan Prabu Siliwangi, kemudian memiliki anak tiga, Kian Santang, Larasantang, dan Prabu Tanggara. Dan yang Nyai Larasantang ini menikah di Mesir dengan keturunannya dengan salah satu pangeran ya, raja lah itu di sana. Nah, yang notabene biasanya gelar-gelar raja ini, gelar-gelar pemerintahan ini adalah syarif. Nah, memiliki anak namanya apa? Syarif. Jadi disebutnya Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, itu gelar syarif itu adalah gelar keturunannya Rasulullah. Jadi untuk Sunan Gunung Jati itu nama aslinya kan Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi nggak ada di situ Habib Hidayatullah, nggak ada. Kalau sepengetahuan saya Syarif Hidayatullah ya ada. Kalau Habib Hidayatullah nggak. Jadi artinya gelar Habib ini adalah suatu gelar yang diberikan bagi uh,
pendatang atau penduduk Yaman yang hijrah ke Republik ini, ke Nusantara gitu. Dan itu kalau menurut fakta sejarah ini ya umum, itu gelar yang disematkan oleh Belanda. Jadi para Balawi itu dari berbagai macam marga, dari Asegab, dari Semit, dari Sihab, dari apapun di situ, Barakbah apa, itu adalah gelar Habib itu diberikan oleh Belanda. Nah, ini saya korelasikan dengan sejarah. Apa sih tujuan tujuan bangsa Yaman ini didatangkan ke Republik ini? Ini kan bisa di searching ya, di Google juga bisa di searching, bisa dicari dan di tracking. Artinya mereka sengaja didatangkan oleh Belanda ke kita itu untuk dipekerjakan, ya, dipekerjakan dan dianggap dimasukkan sebagai golongan ru'iyah kedua. Ru'iyah itu rakyat. Jadi golongan rakyat, golongan kedua gitu. Ada golongan-golongan kan. Kalau bagi orang Nusantara mungkin pribumi itu golongan 3. Yang golongan satunya otomatis lah pemerintahan Hindia Belanda atau bangsa-bangsa Eropa atau Belanda yang ada di kita dulu kan itu. Nah, diberikanlah gelar itu dan itu mulai diisukan, mulai dipramingkan bahwa mereka itu sengaja diisukan sebagai keturunan Kanjeng Rasul kan gitu. Supaya apa? Dulu pemerintahan Hindia Belanda ini kan selalu dilawan oleh kaum pribumi kita, oleh para pahlawan kita, para tokoh-tokoh agama kita, misalkan dari para kiai ulama. Nah, sementara kiai kita itu yang rata-rata ya paham nahdiyin lah gitu kan, sami'atan wa ta'atan, samina wa atona terhadap guru gitu kan. Kita itu harus hormat sama guru. Sama guru aja hormat, apalagi sama juriah Rasul kan gitu. Nah, cuman yang jadi kontroversinya mereka juga sempat mengeluarkan hujah yang notabene bertentangan dengan amanat para pahlawan gitu, keinginan para pahlawan. Kalau nggak salah yang mengeluarkan hujahnya itu adalah Habib Ali Kuitang tuh. Usman bin Yahya Ali Kuitang. Nah, itu mengeluarkan fatwa bahwa siapapun para pribumi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda haram hukumnya kan gitu. Sementara kita mempunyai dalil umat Nahdiyin ini hubul waton minal iman. Jadi cinta terhadap tanah air setengah daripada iman kan gitu. Tapi kok kenapa ini Habib-Habib ini malahan mengatakan berhujah yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda itu hukumnya haram. Nah, di situ. Ini memang ini fakta sejarah ya yang saya katakan. Silahkan untuk mencari sebuah referensi sumbernya, silahkanlah, banyak sumber-sumber sejarah yang bisa dicari. Nah, itu mungkin untuk sementara. Silahkan yang lainnya. Ya, ada tambahan sedikit tadi Bang Ade. Ya, Kalau yang mungkin yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan dari cucu Ubaid. Terus yang kedua itu ada ya Habibi ya Muhammad, itu bukan Habib, itu yang kedua. Itu kalau orang Jawa itu, Jawa Tengah itu kitab Dibak itu rujukan dari kitab nasab Rasulullah. Itu saya kira itu Bang Agus, tambahan dari saya. Ya, dalam doa-doa, dalam pujian-pujian, dalam sholawatan juga disebut ya Habibullah ya. Nah, gitu kan itu ya. Mungkin bukan itu ya, itu bukan nama Habib, bukan nama Habib, bukan. Itu orang yang benar-benar suci. Maksudnya ada kitab rujukan itu bahasanya Atuhuri, itu lanjutannya seperti itu Bang Agus. Ya, tambahan dikit mungkin ya Kang Ade, Kang Junaid. Jadi gini Mas Agus ya, mohon maaf seandainya ada salah juga dan mungkin kita bisa cek fakta lah ya. Apa yang disampaikan tadi Kang Ade sebetulnya memang itu fakta sejarah. Sejarah awal didatangkannya Bani Ba'alwi ini kan memang di abad ke-18 ya.
itu 1830 itu kalau tidak salah setelah perang Diponegoro. Nah, karena kekalahan Hindia Belanda saat itu dengan para kiai dan santri kita, maka didatangkanlah ini Bani Ubaid ini, orang-orang Yaman ini, ke Nusantara ini. Tujuan utamanya memang dipekerjakan untuk memerangi. Betul yang disampaikan tadi Kang Ade, bahwa mereka ditempeli label sebagai cucu Nabi. Yang tujuannya, karena memang dulu waktu di zaman Pangeran Diponegoro itu, kiai dan santri itu memang tidak terkalahkan. Nah, untuk mensiasati mengalahkan pasukan-pasukan yang terdiri dari kiai-kiai dan santri-santri ini, satu-satunya cara adalah untuk menggunakan senjata, yaitu dilabeli zuriah Nabi. Maka didatangkanlah orang-orang Yaman ini. Nah, terbukti fakta sejarah juga bahwa Utsman bin Yahya ini mengeluarkan maklumat tadi yang disampaikan Bang Ade Irawan. Di saat yang sama Mbah Hasyim Asy'ari dulu mengeluarkan resolusi jihad untuk perang melawan penjajah Belanda. Ternyata Utsman bin Yahya justru mengharamkan melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, di sini. Nah, kemudian Bang Agus, yang perlu difahami, gelar Habib itu memang tertuang, itu kalau tidak salah di tahun 1928, itu yang namanya Robitoh, perkumpulan Robitoh Alawiyah. Itu ada faktanya ya, ada di perpustakaan. Robitoh Alawiyah ini pernah mengajukan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk menggunakan nama Syarif dan Sayyid. Nah, akan tetapi begitu Mbah Hasyim dan 24 ulama Hilang suaranya, Bang. tokoh sepuh kita yaitu Mbah Hasyim Asy'ari musyawarahlah dan menyampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengatakan bahwa yang namanya Habib-Habib ini bukanlah zuriah Nabi dan mereka tidak boleh menyandang gelar Syarif dan Sayyid. Nah, maka sejak itulah kokohlah mereka menggunakan nama Habib. Walaupun sebetulnya kalau kita mau tahu sejarah siapa mereka, jadi awal pongkolnya begini loh Mas Agus. Yang namanya Bani Ba'alwi ini pongkolnya itu Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini kan dicangkokkan kepada Said Ahmad bin Isa, gitu loh. Yang ternyata sekarang terbukti bahwa Ubaid ini atau Ubaidillah ini ternyata memang bukanlah anaknya Said Ahmad bin Isa dari jalur Rasulullah SAW. Kan begitu. Ketahuan karena memang Said Ahmad bin Isa itu di abad ke-3 Hijri, kemudian Ali Asyakron menciptakan buku itu di abad ke-9 Hijri, yang disitulah cikal bakal utamanya mencantolkan nama Ubaid menjadi anaknya Said Ahmad bin Isa. Jadi setelah 550 tahun. Dari sinilah sebetulnya awalnya. Maka ini salah satu pertanyaan dari Ki Imaduddin menanyakan kepada Bani Ubaid ini, Habib-Habib Alawi ini, dari mana jalurnya, mana faktanya bahwa si Ubaid ini anaknya Said Ahmad bin Isa. Kan begitu. Nah, jadi yang namanya Habib-Habib ini yang kita kenal di Indonesia ini, yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini, sebetulnya bukanlah zuriyah Rasulullah. Nah, kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, Mas Agus, bahwa mungkin Mas Agus juga tahu bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah itu gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disematkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kepada Nabi Musa diberi gelar kehormatan Nabi Musa kalamullah. Kepada Nabi Isa diberi gelar kehormatan Nabi Isa ruhullah. Dan kepada Nabi Muhammad diberi gelar kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar Habibullah. Nah, gelar Habib inilah yang sudah dirampok sama Bani Ba'alawi yang kita kenal dengan Habib-Habib ini. Maka nggak heran karena memang sejarah awalnya mereka didatangkan ke Nusantara ini oleh penjajah Belanda.
Tujuan mereka ke sini bukanlah untuk mengagungkan agama Islam, tetapi tujuannya adalah untuk meruntuhkan agama Islam. Terbukti kami setelah 3 tahun ini membedah kitab-kitab khurafat mereka, bagaimana mereka punya tokoh yang namanya Faqih Muqaddam itu ngaku Allah. Faqih Muqaddam itu pada saat lahirnya Allah menampakkan wajahnya. Faqih Muqaddam itu pernah mi'raj 70 kali dalam waktu 1 malam. Padahal udah jelas-jelas Syekh Nawawi Al-Bantani sudah mengatakan di dalam kitabnya, siapapun yang pernah mengakui, mengklaim pernah mi'raj fahuwal kafir. Nah, jadi ini jelas sebetulnya Mas Agus. Mohon maaf, saya perlu sampaikan ini karena juga saya mantan muhibbin selama 2/3 tahun, dan tersadar setelah saya membuka diri untuk sebuah kebenaran, tidak lagi berhusnuzon. Setelah kami kaji kitab-kitab mereka, ternyata semuanya adalah kitab-kitab khurafat, kitab-kitab yang sesat dan sangat menyesatkan umat. Jadi tujuan mereka, Habib Alwi ini sebetulnya bukanlah untuk mengagungkan Kanjeng Nabi, tapi untuk menghinakan Kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Karena awal mereka yang namanya Ubaid ini ketahuan, Ubaid bin Maimun Al-Qaddah, bukanlah Ubaid bin Isa, bukanlah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Siapa Maimun Al-Qaddah? Itulah pendiri Bani Fatimiyun. Siapa itu pendiri Bani Fatimiyun? Itulah yang diperangi oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Putus Kang Satria. Putus apanya? Enggak kok. Enggak? Lancar ya? Lancar. Ya. Yang diperangi oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi atas perintah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka terbuktilah di dalam silsilahnya nasab Bani Ba'alawi ini tidak pernah sama sekali bersanad kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena memang Bani Ubaid ini, Habib Ahmad ini paling benci dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdasarkan fakta sejarah, karena memang pongkol mereka dululah yang diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas perintah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka Ali Asyakron di abad ke-9 memunculkan tokoh yang namanya Faqih Muqaddam. Itulah yang menjadi kebanggaan mereka, yang senantiasa mereka ceritakan dalam ceramah-ceramah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Standby. Nah, itu kan lebih ini ya, lebih detail. Lebih luas. Ya, saya akan menyoroti dari secara faham keilmuan umum ya, dari genetik. Gini, saya bukan ahli genetika dalam hal ini, tapi saya suka ya tadi, karena memang saya mencari sebuah kebenaran. Jadi ketika kita mengadop sebuah keyakinan itu harus memiliki dasar, yang tentunya dasar itu juga dari berbagai macam sumber gitu kan. Nah, secara saintifik bahwa ada pernyataan bahwa teman-teman suka nuntut tes DNA. Nah, ini akan saya kaji dari secara keilmuan saintifik tentang ilmu DNA kan gitu. Ini kan sebuah keilmuan yang notabene ditemukan pada abad ke-18 ya. Kemudian dijadikan sebuah sumber untuk mencari beberapa fakta tentang genetika. Dan ilmu genetika ini bisa untuk mengkaji beberapa hal, diantaranya untuk mencari sebuah kebenaran tentang ketersambungan nasab, kemudian untuk mencari sebuah penyakit yang diturunkan gitu kan. Ada beberapa ilmu DNA ini untuk kepentingan secara ilmu kesehatan itu sangat akurat ya, sangat akurat. Nah, jadi gini, para akademisi, para praktisi di bidang genetika ini kan sudah, yang saya tahu itu sudah mengelompokkan, memberikan kelompok-kelompok terhadap haplogrup
bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Misalkan bangsa Eropa, bangsa Arab, gitu, bangsa Asia. Asia juga akan terbagi dari beberapa, ada Asia Tengah, ada Asia Utara, kan gitu. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa yang dikelompokkan sebagai bangsa Arab itu sebagai haplogrupnya itu memiliki haplogrup J ya. Ada yang J1, ada yang J2. Nah, ini kenapa sih suka ada yang menarasikan bahwa DNA ini tidak untuk mengisbat nasab, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Ini sebetulnya ilmu DNA tidak ada urusan dengan masalah nasab Rasulullah ya, sebetulnya tidak, secara spesifik tidak ada. Nah, tapi kenapa ada pernyataan demikian? Karena begini, bagaimana ketika seseorang mengklaim dirinya sebagai zuriyah Rasulullah, yang notabene Rasulullah itu berasal dari bangsa Arab, dari Bani Hashim, ketika secara saintifik, secara haplogrup atau kromosom Y DNA mereka, tidak terbukti mereka memiliki haplogrup J1. Bahkan mereka itu udah banyak ya, udah ratusan orang yang sudah diperiksa secara DNA-nya, secara haplonya. Bahkan yang jelas dan valid itu secara DNA autosomal, tesnya autosomal ya, yang dilakukan oleh Najwa Shihab, sama sekali tidak menunjukkan mereka itu sebagai keturunan dari bangsa Arab atau Bani Hashim. Nah, bagaimana bisa mengklaim seseorang sebagai zuriyah Rasul secara genetika mereka bukan memiliki genetik yang berhaplogrup yang bermerek J, kan gitu. Bil khususnya J1. Bahkan dari beberapa ratus orang yang sudah dites DNA dari berbagai macam warga, itu mereka justru menunjukkan identitas dari secara haplonya itu mereka bukan bangsa Arab, malah bangsa Yahudi Askenazi, atau bukan Yahudi asli juga, kan gitu. Yahudinya Yahudi Askenazi. Nah, jadi gitu. Kita disuruh percaya terhadap mereka, tapi secara sains mereka juga tidak bisa membuktikan, malahan mereka berhujah bahwa tes DNA itu aturannya haram. Saya secara akal sehat saja, dari mana mereka bisa menghujah itu DNA haram? Entah kitab apa yang mereka nukil, juga saya tidak tahu gitu kan. Yang jelas ketika berhujah bahwa tes DNA ini haram, itu juga saya tidak masuk logika kan. Yang namanya haram itu kan ketika misalkan, ini kan tes DNA itu bukan memasukkan sesuatu benda ke dalam tubuh ya, tapi mengambil sampel dari bagian tubuh kita. Misalkan air liur, misalkan rambut, misalkan kuku, atau darah gitu kan. Artinya mengambil, tidak memasukkan. Beda ketika dulu ada perbedaan pendapat terkait masalah fatwa haram, sebagian ada yang mengharamkan, sebagian ada yang menghalalkan ketika kasus COVID-19 atau COVID-19. Itu kan ada vaksinasi tuh yang dari pemerintah. Nah, itu ada sebagian ulama yang berhujah haram. Karena diduga atau cairan vaksin yang diberikan ke tubuh melalui suntikan itu diduga itu tidak halal, katakan gitu. Tapi akhirnya ya MUI kan menetapkan bahwa itu ada vaksinasi itu adalah halal gitu kan. Nah, jadi ini hujah haramnya juga kita kan melihat apakah ini sebuah cara untuk melepaskan tuntutan dari masyarakat yang menuntut pembuktian secara genetik, atau memang sejatinya haram itu mungkin ya ada dalil yang memang saya tidak tahu yang memang itu DNA itu diharamkan gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu ada hadisnya katanya tes DNA itu diharamkan lah. Kalau kita rasionalisasikan dengan akal sehat, yang namanya haram itu hadis itu kan zaman Rasulullah, karena hadis itu perkataan atau akhlak Rasulullah. Ini ilmu DNA itu ditemukannya aja kan di abad ke-18. Ini kan sangat lucu, tidak nyambung gitu. Nah, ini secara DNA ya. Jadi artinya mereka sama sekali secara ilmu DNA mereka tidak
bukan zuriyah Rasul. Karena jangankan zuriyah Rasul, menunjukkan secara saintifik saja, secara genetika mereka bukan berasal dari bangsa Arab. Nah itu mungkin. Ini pada keluar sih. Maaf Mas Pak Agus, Ustadz, boleh nanya? Heeh. Boleh nanya, boleh. Boleh, mau silakan. Nah, itu kan Pak Ustadz barusan menyebutkan tentang DNA ya Pak saja, maaf Ya, ya. ya, Itu kan ditemukannya tahun-tahun inilah bahasanya lah gitu. ya abad Eh, ke-18 betul. ya, abad ke-18 gitu kan. Nah, itu mengetahui DNA-nya Rasulullah itu dari mana itu Pak? Maaf Pak. Nah, jadi begini. Kita itu bukan membandingkan dengan tes genetiknya Rasulullah ya. Kenapa ada bahasa bahwa tes DNA itu tidak bisa mengisbat tapi bisa mengibtol atau membatalkan? Begini loh, kita itu tidak harus menyamakan DNA kita dengan DNA Rasulullah, ya. Tapi ini melalui proses penelitian yang sudah dilakukan oleh pakar-pakar genetik dalam mengelompokkan suatu bangsa, gitu kan. Kemudian menyimpulkan kesimpulannya itu J1 bangsa Arab ini kan, J1 itu Bani Hasyim itu. Nah, kemudian tes DNA itu juga tidak harus disamakan kepada Rasulullah. Artinya gini, jangankan gitu kan, jangankan yang J1, yang bukan J1, yang J1 saja belum tentu dia itu juriahnya nyambung ke Rasulullah. Paham nggak di sini kira-kira? Jadi gini loh. DNA ini bukan untuk mengisbat. Jadi tidak semua orang yang memiliki haplogrup J1, dia itu tersambung ke Rasulullah. Karena ini kan bicara kelompok, bicara bangsa. Ini suku bangsa Bani Hasyim ini kan keluarganya banyak. Siapa tahu memang dia itu J1 tapi bukan dari keluarga Rasulullah gitu loh. Ini hanya untuk petunjuk bahwa mereka itu sebagai bangsa Arab saja. Tok. Nah, bagaimana bisa mengklaim bahwa mereka sebagai juriah Rasul? Secara saintifik, haplogrup mereka tidak menunjukkan sama sekali berasal dari bangsa Arab. Kan gitu. Misal, Bang Agus ini mengaku sebagai juriah Rasul. Misal nih, saya contohkan. Kemudian diperiksa haplogrupnya. Ternyata haplogrup Bang Agus ini, nah, Agus ini ternyata J1. Belum tentu juga Agus ini sebagai juriah Rasul. Mungkin kalau berasal dari bangsa Arab dulunya pangkal pokok nenek moyangnya mungkin iya. Cuman belum tentu juga dari keturunan Kanjeng Rasul, kan gitu. Apalagi yang haplogrupnya tidak sama sekali menunjukkan sebagai bangsa Arab. Katakanlah Balawi, ini kan rata-rata G mereka kan haplogrupnya. Kan gitu. Ya bagaimana kita mempercayai sebagai juriah? Bangsa Arab aja bukan, kan gitu. Itulah maksudnya. Jadi artinya, ini kalau untuk menentukan nasab yang jauh, itu melakukan haplogrup itu sangat